Diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam, tembok pembatas kantor Sudin Tata Air di Pasar Minggu, Jakarta Selatan jebol. Akibatnya tumpahan air langsung menerjang rumah warga yang ada di seberang tembok. Sebelum tembok tersebut jebol, air sudah keluar dari celah-celah tembok yang roboh. Menurut warga, jebolnya tembok terjadi karena tidak kuat menampung debit air hujan yang turun cukup deras selama kurang lebih 1 jam. Puluhan pasukan Orange atau PPSU dari Kelurahan Pasar Minggu dan petugas Dinas Tata Air langsung bergerak membantu warga di lokasi. Saat ini air sudah surut dan akses jalan yang tadinya sempat tidak bisa dilintasi, sekarang sudah bisa dilintasi kendaraan. Berapa dia itu? Satpol PP Kota Makassar dilempari busur panah saat melakukan razia manusia silver dan anak jalanan di Jalan Veteran dan Sungai Sadang, Makassar. Mereka melakukan perlawanan bersama keluarganya saat akan diamankan. Beruntung perlawanan para manusia silver berhasil diredam petugas. Mereka diamankan dengan sejumlah barang bukti anak panah busur dari lokasi kejadian. Razia seperti ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Satpol PP lantaran aktivitas mereka kerap mengganggu pengguna jalan. Berapa lapis itu, Pak? Minta lagi. Medan. Di tol mana ada penyaman? Ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Kemana aja polisinya? Kemana aja nih? Posting TikTok. Aksi pungutan liar terjadi di Jalan Tol Belmera, Medan, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah pemuda sengaja berdiri di badan jalan dan menghadang kendaraan yang melintas sambil meminta uang. Dalam video nampak pula sopir truk melempar uang pada para pelaku pungli. Terkait kejadian, pengguna jalan tol pun merasa resah karena selain membahayakan keselamatan masyarakat yang melintas, juga dikhawatirkan tanpa sengaja pengendara menabrak para pelaku pungli. Warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bersama petugas tol terkait segera menangkap dan mengamankan kondisi di seputaran Jalan Tol Belmera. Halo, selamat pagi pemirsa. Welcome back to iNews Today. Sabrina. Halo, Happy Togi. Thursday. Selamat pagi, Togi. Selamat pagi, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, pemirsa. Good. Kamu kelihatan berbeda. Kayaknya baju baru ya nggak sih pemirsa? Iya dong. Setiap hari kayaknya belanja ya kamu ya? Iya dong. Online, Oh, cepat gitu. langsung datang ke rumah. Oh, jadi kalau saya belanja mungkin jam pagi, siangnya atau sorenya sudah datang ya? Bisa. Oh, suka belanja Pakai nih ya. instan delivery. Oh gitu. Tapi Iya. katanya ada kabar baru nggak sih kalau seandainya untuk beli atau nggak ongkir katanya dibatasi sekarang ya? Betul. Oh gitu. Kalau saya sebagai konsumen Iya. ya, merasa sedikit keberatan. Kenapa gitu? Kenapa? Emang kamu Ya, belanja karena apa aja sih? Belanja apa kan aja? gratis ongkir itu kan sangat berpengaruh ya Iya. sama nominal belanjaannya Benar, sendiri ya. Jadi benar. bisa belanja yang murah-murah, Oke. yang Diskon kayak gitu-gitu, Iya. promo. Promo. Tapi biasanya Sabrina belanja apa aja sih selain baju? Apakah mungkin sendok, sendal atau enggak? apapun. Parfum. Waduh. Sepatu. Apapun pokoknya saya beli di online. Oke. Karena ini hemat waktu juga. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang nggak ada gratis ongkir, mungkin sedikit memberatkan saya juga ya sebagai Mungkin konsumen. akan mikir, aduh, kayaknya harus dibatasi kali ya Betul. untuk belanja online-nya ya. Betul, Iya, karena iya, kalau iya, iya. misalnya kita mau dapat gratis ongkir, kalau misalnya ada pembatasan, jadi kita harus belanja dengan nominal yang banyak. Oh, Nah, akhirnya kan jadi kan oke. kalau saya sebagai konsumen daripada beli banyak banget boros ya udah deh nggak jadi belanja. Oke, Kalau jadi sekarang tuh kan banyak gratis ongkir walaupun belanjanya kecil-kecil, Togi. oh, oke. Karena aku nggak suka belanja, karena aku biasanya dibelanjain. Baik, sahabat bisa gimana kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan
untuk memberikan informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Bersama saya Togi Sinaga. Dan saya Sabrina Silah, inilah iNews Today selengkapnya. Pemirsa, unjuk rasa memperingati 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti di kantor Gubernur DKI Jakarta Rabu petang berujung bentrok. Mahasiswa berusaha masuk hendak bertemu Gubernur Pramono Anung namun dihadang aparat kepolisian. Unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Trisakti di depan pintu gerbang gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu petang berujung ricuh. Para mahasiswa mencoba masuk ke dalam gerbang gedung Balai Kota, namun dihalangi oleh pihak kepolisian yang berjaga. Kericuan baru mereda setelah koordinator aksi menenangkan para mahasiswa. Aksi ini merupakan peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar ratusan mahasiswa Trisakti. Mereka menyayangkan tidak ada kejelasan dalam kasus yang telah menewaskan sejumlah mahasiswa Trisakti tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bisa pasca bentrokan di Balai Kota, polisi menangkap puluhan orang dalam aksi mahasiswa Universitas Trisakti memperingati 27 tahun reformasi. Ya, dari informasi sementara yang berhasil dikumpulkan, polisi mengamankan 93 orang massa aksi dan 43 unit sepeda motor. Mereka yang diamankan dibawa ke Polda Metro Jaya. Belum diketahui sebab penangkapan, namun diduga terkait adanya sejumlah polisi yang terluka ketika terjadi kericuhan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari jajaran Polda Metro Jaya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, 6 tersangka kasus grup Facebook Fantasi Sedarah ditangkap polisi. Mereka memiliki peran masing-masing dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial. Sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka, di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat. Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut peran 6 tersangka dalam grup Fantasi Sedarah yang ditangkap pihak kepolisian.
Yang pertama, MR, pembuat grup fantasi sedarah yang menyimpan 400 konten pornografi di ponselnya. Kedua, DK mengunggah dan menjual konten pornografi di grup fantasi sedarah. Dan ketiga, MS membuat video asusila pribadi dengan korban. Selanjutnya, keempat ada MJ, pembuat video asusila pribadi dengan korban dan menyimpannya. Kemudian kelima dan keenam ada MA dan KA, pengunduh dan pengunggah ulang konten pornografi. Pemirsa, evakuasi dramatis terhadap sopir pick-up dalam kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Ngawi, Madiun, Jawa Timur antara pick-up dan truk trailer berbuatan gula cair. Akibat kecelakaan ini, 3 orang mengalami luka-luka. Sejumlah petugas kepolisian dibantu warga berupaya mengevakuasi seorang pengemudi mobil pickup yang terjepit kabin usai tabrakan dengan truk trailer jenis tangki bermuatan gula cair di Jalan Raya Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Kabin pickup yang ringsek membuat sopir sulit dikeluarkan. 2 kendaraan berhenti kerahkan untuk membantu proses evakuasi. Usai dievakuasi, sopir kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk penanganan medis. Sebelumnya sopir truk trailer dan penumpang pickup juga telah dibawa ke rumah sakit akibat luka berat. Insiden berawal saat mobil pickup yang dikemudikan Adit, 21 tahun, melaju dari arah Madiun menuju Ngawi. Sampai di lokasi, diduga pickup oleng ke kanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk trailer yang dikemudikan Anto, 23 tahun. Tabrakan pun tak terhindarkan. Truk trailer terguling sementara pickup ringsek di bagian depan. Arus lalu lintas sempat macet saat proses evakuasi kendaraan. Sementara unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar Anyus melaporkan. Kita beralih ke Jawa Barat, bisa menjadi korban pengeroyokan seorang pedagang kopi di salah satu rental permainan video mengalami gegar otak. Peristiwa ini terjadi di Jalan BDB Berak Cilangkap, Tapos, Kota Depok. Seorang pedagang kopi di Serang mencoba untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di sekitaran tempat usahanya. Para pelaku yang tidak terima aksinya dihentikan melempari korban dengan batu serta beberapa kali memukul dengan kayu dan bambu hingga jatuh pingsan. Akibatnya korban mengalami luka berat di bagian kepala karena dilempar batu oleh para pelaku. Para terduga pelaku ini menduga bahwa si korban ini awalnya menantang untuk tawuran. Kemudian secara bersama-sama para pelaku mendatangi tempat usahanya si korban. Selanjutnya secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap korban. Ada yang menggunakan batu dan ada juga ada yang menggunakan kayu hingga mengakibatkan korban ini luka berat. Kakak korban mengatakan peristiwa terjadi pada saat para pelaku yang terpengaruh minuman beralkohol melintas di tempat usaha milik adiknya hingga adanya pelemparan batu. Saat itu para korban sedang mencari lawan untuk melakukan aksi tawuran. Keluarga korban juga sempat diintimidasi dan meminta kasus ini dihentikan dengan menawarkan uang senilai 90 juta rupiah. Untuk intimidasi dari pelaku, mereka sudah beberapa kali datang dan memang tidak ada itikat baik. Ketika terjadinya peristiwa, tidak ada satu orang pun yang datang ke kita, tidak ada. Mereka cuek-cuek saja. Ketika adanya proses penangkapan, barulah mereka datang ke tempat kita dan membawa aparat. Membawa aparat, yaitu satu orang oknum dari kepolisian. Nah, itu intimidasi yang pertama. Nah, tapi setelah itu dari kepolisian itu tidak datang lagi karena kita jelaskan kondisi yang sebenarnya terjadi pada keluarga kita, yaitu pada Dharma sebagai korban kejahatan. Kini ketujuh korban terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Dirjen Imigrasi Indonesia menangkap seorang warga negara asing asal Amerika Serikat yang memproduksi konten pornografi di Indonesia. Ya, tersangka memproduksi konten pornografi berbayar seorang diri, namun melibatkan ratusan wanita asal Indonesia dan beberapa negara lain. TK, warga negara asing asal Amerika Serikat, diamankan Dirjen Imigrasi Republik Indonesia setelah memproduksi konten pornografi berbayar di Indonesia. Pengungkapan kasus atau tindak pelanggaran yang dilakukan tersangka berasal dari patroli cyber pada 7 Februari 2025 lalu yang menemukan sebuah akun di aplikasi X yang mengunggah promosi konten pornografi berbayar. Dirjen Imigrasi kemudian melakukan penelusuran dan mendapati bahwa tersangka adalah pemilik akun pornografi tersebut. Tersangka diamankan di Bali pada 25 Maret lalu oleh pihak Dirjen Imigrasi saat akan pergi ke Kuala Lumpur. Tersangka kemudian dibawa ke Jakarta pada 9 April 2025 untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Digital forensik yang sudah kita mintakan ke Direktorat Siber Bareskrim. Saat ini TK telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan di Rutan Negara Kelas 1 Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Mei 2025. Selain itu juga tentunya sebelum kami menetapkan sebagai tersangka, kami sudah berkoordinasi dan melakukan gelar perkara dengan pihak Kejaksaan Agung. Hal ini dilakukan atas kerjasama lintas sektoral dan juga peran serta masyarakat yang terdampak langsung dari keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam kesempatan ini, kami tentunya berterima kasih atas bantuan dan dukungan dari Kasubdit Prapenuntutan, yaitu Jampidum, Prapenuntutan Jampidum, Kejaksaan Agung RI. Petugas amankan sejumlah barang bukti seperti perangkat rekam, telepon genggam, serta hard disk berisikan ratusan konten pornografi yang telah diproduksi oleh tersangka. Diketahui tersangka memproduksi konten pornografi seorang diri, namun melibatkan ratusan wanita asal Indonesia dan beberapa negara lain. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah, serta akan masuk dalam daftar tangkal hingga deportasi. Jakarta, Stephen Patinama, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dengan tergugat UGM hari ini. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Pengadilan Negeri Sleman akan menggelar sidang perdana kasus gugatan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan tergugat UGM hari ini. Agenda sidang perdana akan menghadirkan penggugat yakni advokat asal Makassar Komarudin dan pihak tergugat dari Universitas Gadjah Mada. Total ada 8 orang tergugat, yakni Rektor UGM Ova Emilia, 4 orang wakil rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, serta dosen pembimbing akademik Jokowi saat kuliah Kasmuju. Ya, PN Sleman sudah menunjukkan majelis hakim yang akan memimpin sidang, yakni Cahyono sebagai hakim utama, dibantu hakim anggota Danangku Sumo dan Edi Antono. Dan jika penggugat dan tergugat hadir semua, majelis hakim akan membuka forum mediasi. Setelah hadir para pihak, pasti akan kepada tahap berikutnya, yaitu untuk forum mediasi. Namun kalau ternyata para pihak salah satu
tidak hadir, itu otomatis majelis hakim akan mencoba memanggil kembali kepada para yang tidak hadir. Dan pemirsa, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Heru Trijoko di Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya Heru, pukul berapa sidang akan dimulai? Ya, selamat pagi rekan Togi dan Sabrina dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, dan dijadwalkan sidang perdana gugatan ijazah Jokowi akan berlangsung pada pukul 9 pagi ini. Namun sampai saat ini pihak pengadilan masih menunggu kedua belah pihak untuk bertemu, dan setelah nanti kedua belah pihak sudah hadir, maka sidang akan dimulai dengan agenda mediasi. Dan pada mediasi ini nantinya jika terjadi kesepakatan untuk tidak berlanjut sidang, maka tidak akan dilanjutkan. Namun jika nanti tidak ada menemui titik temu, maka sidang akan terus dilanjutkan. Dan saat ini juga pihak penggugat Advokat Asal Makassar yaitu Komarudin juga telah hadir, dan beberapa saat lalu kami juga telah berbincang kepada Komarudin, dan Komarudin menyatakan bahwasanya dia akan tetap bersikeras untuk melanjutkan sidang gugatan ijazah Jokowi ini, meskipun nanti ada proses mediasi yang akan difasilitasi oleh Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Sementara dari pihak UGM sendiri, rencana juga akan diwakilkan oleh kuasa hukumnya, yaitu Dr. Arianto dan juga Arkom. Dan sampai saat ini juga masih menunggu dimulainya sidang perdana kasus gugatan ijazah Jokowi. Demikian rekan Sabrina dan Togi. Baik, rekan Heru, untuk saat ini siapa saja yang sudah hadir atau datang atau yang akan datang untuk persidangan hari ini? Ya, beberapa saat lagi yang lalu penggugat yaitu Advokat Komarudin Asal Makassar sudah hadir. Juga ada beberapa advokat lainnya dari Jogja dan Solo yang rencana juga akan bergabung dengan tim kuasa hukumnya Komarudin. Sedangkan dari pihak UGM 15 menit lalu belum muncul, namun mereka menjanjikan memang akan hadir dengan diwakili oleh dua orang, yaitu Dr. Arianto dan Arkom. Arkom sendiri akan menjadi kuasa hukumnya Kasmujo yang disebut-sebut selama ini sebagai dosen akademiknya Jokowi. Demikian. Baik, terima kasih rekan Heru Trijoko atas informasinya melaporkan langsung dari PN Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya Rektor, Wakil Rektor hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Ya, penggugat menuntut UGM membayar 69 triliun rupiah karena dituding ikut membuat gaduh terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa ya? Ya siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih tadi. Orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, nggak punya jawaban. Rektor, Wakil Rektor, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan, hingga mantan dosen UGM Kasmujo digugat ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Gugatan terkait perbuatan melawan hukum dan masih ada kaitannya dengan ijazah S1 Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dipermasalahkan sejumlah pihak. Penggugat atas nama Komarudin menggugat kampus UGM senilai 69 triliun rupiah. Komarudin menilai gara-gara ijazah Jokowi dituding palsu, terjadi kegaduhan di masyarakat.
Jadi kalau besok hadir semuanya, insya Allah kita akan memediasi, mencari win-win solution. Apakah yang sebaiknya terhadap penanganan perkara tersebut. Jadi nanti akan dituangkan ya tanggal 22 itu. Kalau memang tercapai kata sepakat berdamai, itu para pihak tentunya akan menuangkan dalam suatu perdamaian atau yang disebut akta pandading, ya. Dan itu isinya para pihak. Sidangnya masih bersifat tertutup, berlaku antara para pihak saja, penggugat dan para tergugat. Sementara itu UGM mengaku siap menghadapi gugatan. UGM menyatakan mempunyai bukti autentik terkait dokumen perkuliahan Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, iNews melaporkan. Sementara itu, mediasi kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah tidak menemui titik temu. Kasus akan dilanjutkan di pengadilan dan persidangan dimulai pekan depan. Mediasi kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta tidak menemui titik temu. Kedua belah pihak tidak menemui kesepakatan dana akan dilanjutkan di persidangan pada pekan depan. Koordinator Kuasa Hukum Tim Tipu UGM, Andika Dian Prasetyo, mengatakan sulitnya tercapai kesepakatan disebabkan adanya syarat tertentu dan ditolak oleh para tergugat. Tetapi dari pihak tergugat 2, 3, dan 4 itu saya boleh katakan tidak mau untuk membuka data itu di proses mediasi. Maka dari itu ya sudah, berarti bisa dikatakan hari ini kita belum, antara pihak penggugat dan tergugat itu belum bisa menemukan kesepakatan perdamaian. Sebelumnya Presiden ke-7 RI menegaskan dia tidak membuka ijazah aslinya ke publik. Menurut Jokowi, ijazah akan ditujukan ke publik di persidangan. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu. Selain diperiksa, Jokowi juga sekalian mengambil ijazah yang belum diserahkan ke Bareskrim sebagai barang bukti. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sempat menuai kontroversi. Ya, konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir, tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi ya kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir.
Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Ya, gratis ongkir dibatasi. Benarkah rakyat merugi? Ya. Dan berikut sejumlah tanggapan terkait Permen Komdiji yang mengatur pembatasan gratis ongkir belanja online. Jarang beli online sih, tapi sebagai masyarakat awam kayaknya itu cukup merugikan banyak pihak sih, terutama UMKM ya, entah itu produsen atau UMKM yang sifatnya masih UMKM, karena orang-orang jadi akan lebih mengurangi intensitasnya untuk membeli. Sebagai masyarakat ya rugi sih Kak, soalnya kan kita sering belanja tuh setiap hari, ya nggak setiap hari sih, ya rugilah gratis ongkir. Pendapat pribadi sih rugi ya, karena kan biasanya kita belanja mikirnya karena ongkirnya murah ya belanja terus ya. Kalau kayak gitu sih jadinya jadi kayak agak males gitu kan. Pemirsa, jutaan barang impor dari Cina berhasil disita Kementerian Perdagangan. Ya, barang impor dianggap merugikan industri lokal dan konsumen. Ya, barang-barang impor yang diimpor dari China ini kebanyakan untuk keperluan rumah tangga seperti pengisap debu, gunting, NCB listrik, gerinda, dan bor listrik senilai belasan miliar rupiah. Barang-barang ini dianggap menyalahi aturan standar nasional dan keselamatan konsumen. Pengungkapan barang impor ini terungkap saat distributor memasarkannya lewat akun TikTok. Selanjutnya, pemerintah meminta perusahaan mengimpor juga menarik barang-barang yang sudah beredar luas di masyarakat. Khususnya di platform TikTok yang menampilkan promosi dan aktivitas distribusi produk impor secara daring, dan setelah dilakukan pengamatan informasi dari masyarakat dan KL teknis terkait, akhirnya kita berhasil melakukan pengawasan dan penyitaan untuk barang-barang impor dari Cina yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, barang-barang ini yang diimpor ini menyalahi aturan seperti ya tidak ada SPPT SNI atau yang telah habis masa berlakunya, tidak memiliki nomor pendaftaran barang atau NPB, tidak menggunakan label berbahasa Indonesia, tidak memiliki manual atau kartu garansi, tidak memiliki nomor registrasi kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan atau K3L, dan mengimpor barang yang dilarang, artinya tidak boleh diimpor tapi diimpor, serta tidak mempunyai dokumen importasi barang. Perusahaan tidak boleh mengedarkan barang-barang ini. Dan berikutnya, perusahaan bisa ditutup izinnya dan tidak boleh melakukan kegiatan serupa. Untuk barang-barang yang sudah beredar, maka tugas dari perusahaan untuk menarik kembali barang-barang yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus korupsi penyelewengan kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebagai supir yang bertugas mengambil tabung gas 12 kg hasil penyuntikan kepada pembeli atas perintah saudara RT. Sementara modus yang terjadi di Jakarta Timur yaitu melakukan pembelian dan mengangkut LPG 3 kg yang bersubsidi dari warung-warung atau pangkalan LPG sekitar Jakarta Timur. Kemudian menyuntikkan atau memindahkan isi ke tabung gas non subsidi dengan ukuran 12 kg, 50 kg dan 5,5 kg serta menjualnya di berbagai wilayah di Jakarta.
Peran para tersangka dari 5 tersangka ini masing-masing akan saya uraikan bahwa tersangka BS merupakan pemodal dan yang membiayai kegiatan penyuntikan atau pengoplosan LPG. Kedua, mengendalikan pembelian LPG 3 kg bersubsidi dan penjualan LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan. 3, membayar gaji karyawan dan menyewa gedung. Yang keempat, memerintahkan seluruh karyawan melakukan penyuntikan atau pengoplosan. Peran tersangka HP, yang pertama sebagai dokter atau penyuntik gas LPG, dan juga memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi 12 kg, 50 kg, dan 5,5 kg. Yang bersangkutan juga bertugas untuk memasang tutup gas LPG hasil penyuntikan dengan tutup yang terbuat dari plastik dan memiliki barcode. Peran tersangka JT adalah sebagai asisten atau pendamping dokter. Dia juga bertugas di dalam gudang menurunkan tabung gas LPG dari mobil pickup dan menyusun tabung tersebut untuk dilakukan pemindahan. Ketiga, menaikkan tabung gas LPG hasil suntikan ke atas mobil pickup. Peran tersangka BK adalah sebagai supir yang mengangkut tabung LPG hasil penyuntikan ke konsumen. Kedua, membantu tersangka JT memuat tabung LPG hasil penyuntikan atau pengoplosan ke mobil pickup dan membantu tersangka HP memasang tutup tabung LPG hasil oplosan tersebut. Tersangka terakhir yang WS adalah sebagai kernet sopir pickup yang mengangkut gas LPG 3 kg bersubsidi, membantu sopir untuk membeli gas LPG 3 kg dari warung dan pangkalan di sekitar Jakarta Timur. Dia juga sebagai bertugas untuk menurunkan muatan gas LPG dari mobil pickup ke gudang. Pasal yang diterapkan dalam 2 perkara ini adalah Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Perubahan atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 60 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kegiatan ini bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka sudah berlangsung 1,5 tahun. Adapun kerugian negara adalah sebagai berikut. Untuk di TKP Jakarta Utara, perkiraan sekitar 2.340.800.000. Untuk TKP Jakarta Timur sejumlah 14.460.600.000. Sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan closing statement pada rekan-rekan sekalian bahwa komitmen kami penegakan hukum terhadap penyalahgunaan barang bersubsidi merupakan langkah strategis dalam menjaga keadilan pendistribusian energi nasional. Artinya bahwa barang-barang bersubsidi harus dapat tersalurkan kepada mereka yang memang berhak, ya, harus tepat sasaran. Kami dari Dirtipiter Barreskrim Polri akan terus menindak tegas setiap pelaku yang mencoba merampas hak masyarakat dan merugikan negara. Itu sudah komitmen kami. Kemudian melalui penegakan hukum ini kami berharap dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku serta peringatan bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan serupa. Penegakan hukum ini bukan upaya akhir, rekan-rekan, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan tata kelola subsidi yang transparan dan akuntabel. Polri akan terus hadir bekerja dan bertindak demi kepentingan masyarakat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan media. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik rekan-rekan media, itu tadi apa yang sudah disampaikan pada proses pengungkapan terkait dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan gas bersubsidi. Mungkin rekan-rekan ada pertanyaan, saya berikan satu segmen dengan 3 penanya pertama. Kami persilakan dari sebelah kiri saya 1. Baik, 1. Silakan, segmen ini saya buka dengan 1 pertanyaan, silakan. Ada mic-nya, tolong diberikan biar semua bisa mendengar. Ya, Pak Dir, Jihan dari... Mohon nama, medianya, dan pertanyaannya. Ya, Pak Dir, Jihan dari Tempo, Pak. Tadi kan dijelaskan tuh Pak, ada kerugian negara lah. Itu kerugian negara itu penghitungannya dari mana Pak? Apakah dari jumlah tabung-tabung ini terus jadi dirupiahkan dengan harganya atau bagaimana? Lalu yang kedua, para tersangka ini dijerat dengan pasal berapa Pak? Terima kasih Pak. Ya, misalnya juga press conference terkait dengan kasus pengungkapan penyalahgunaan LPG subsidi yang berlangsung di Bareskrim Polri. Ini ada 5 orang tersangka, ini sudah ditangkap dan hampir 700 gas LPG sudah disita ya Sabrina. Betul ya. sekali. Kerugian ini di Jakarta Utara saja ini mencapai 2,3 miliar rupiah dengan seluruhnya hampir 60 miliar rupiah. Ya, namun proses ini masih berlanjut juga dan kami akan menunggu dan juga update terkait kasus tersebut. Kita ke informasi selanjutnya bisa sebelumnya ini setelah dinyatakan pilot oleh PT Sritex memecat ribuan karyawannya, ini PT Sritex pun resmi tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025 lalu. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan tersebut juga tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelumnya viral di media sosial momen haru ribuan karyawan PT Sritex menyanyikan kenangan terindah sebagai penanda perpisahan ribuan karyawan Sritex yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Ribuan karyawan Sritex berkumpul mengucapkan pamit dan meminta maaf satu sama lainnya. Pada 1 Maret 2025, PT Sritex pun resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal yakni 10.669 karyawannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka kasus korupsi penyelewengan kredit dari Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex. Ya, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan. Ketiga tersangka yang ditetapkan sebagai tersangka Direktur Utama PT Sritex Iwan Setiawan Lukminto yaitu Zainuddin Mapa selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020 dan Diki Syah Bandinata selaku Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut ada aturan yang dilanggar dalam pemberian kredit yang dilakukan Bank BJB dan Bank DKI kepada PT Sritex, hingga membuat kerugian negara mencapai 600 miliar rupiah terkait pinjaman PT Sritex pada 2 bank. 3 orang tersebut sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten serta PT Bank DKI Jakarta kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. Penetapan tersebut berdasarkan untuk ISL, yaitu penetapan nomor 35 tanggal 21 Mei 2025. Untuk tersangka DS
berdasarkan penetapan nomor 36 tanggal 21 Mei 2025. Dan untuk tersangka YM berdasarkan penetapan nomor 37 tanggal 21 Mei 2025. Kejaksaan Agung mengatakan meski Sritex adalah perusahaan swasta, namun dugaan korupsi tetap diusut lantaran pemberian kredit diberikan oleh bank berplat merah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu ex-karyawan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex ini mengaku terkejut ketika mendengar penangkapan Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto. Mereka tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh mantan karyawan. Mantan karyawan PT Sri Rezeki Isman atau Sritex, Karwi Mardianto, mengaku terkejut Direktur Utama PT Sritex Setiawan Lukminto ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saat ini tengah mengusut dugaan korupsi terkait pemberian kredit bank kepada perusahaan tekstil PT Sritex. Karwi mengaku tidak takut jika penangkapan Direktur Utama PT Sritex ini berpengaruh kepada pemberian hak pesangon kepada seluruh ex-karyawan. Menurut saya pribadi sebagai ex-karyawan, status kita kan sudah di PHK. Apapun yang terjadi sama hidup, saya yakin kemungkinan hak kami mengenai pesangon tetap cair ya. Masalahnya kita kan statusnya sudah PHK, otomatis kan hak kami tetap akan diberikan, harusnya seperti itu. Di mata mantan karyawan, sosok Iwan Setiawan Lukminto merupakan seseorang yang tegas namun mempedulikan nasib karyawan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Kalim Mahfur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi yang pemirsa, sidang tuntutan atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan mantan Kadep PDIP Saiful Bahri sebagai saksi. Bisa jaksa memanggil Saiful Bahri dalam sidang perkara dugaan suap pergantian antara waktu anggota DPR RI Harun Masiku serta perintangan penyidikan. Saiful Bahri merupakan salah satu tokoh kunci dalam kasus suap Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI melalui proses PAW pada tahun 2020. Saiful berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota KPU Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Selain Saiful, JPU juga akan memanggil saksi lain yakni Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima Carolina Wahyu dan istri dari Satpam Kantor PDIP Nilam Sari. Pada yang sebenarnya, silakan duduk. Dan untuk mengetahui kelanjutan agenda sidang atas terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang digelar hari ini, kita bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, selamat pagi Amrina, apakah agenda sidang sudah dimulai? Iya, Togi dan juga Sabrina, benar sekali bahwa untuk sidang lanjutan terkait dengan kasus dugaan suap dengan terdakwa yakni Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto ini digelar kembali hari ini dan untuk sidang ini sudah dimulai. Tadi kalau misalnya kami memantau, sidang dimulai sekira pada pukul 9.47, memang lebih awal dibandingkan jadwal yang seharusnya, di mana dijadwalkan awalnya pada pukul 10 pagi. Tadi sidang tentunya dihadiri langsung oleh Hasto Kristianto dan juga tim kuasa hukumnya. Nah, untuk agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum dan juga mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Terdapat 3 saksi yang awalnya direncanakan untuk dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun dari 3 saksi yang direncanakan awalnya untuk datang hanya 2 yang datang, yakni Saiful Bahri dan juga Carolina Wahyu Apriliasari yang merupakan Kepala Kepatuhan PT Valuta Inti Prima ataupun juga VIP. Nah, salah satu saksi yang dihadirkan saat ini yakni Saiful Bahri ini
ini disebut-sebut sebagai salah satu saksi kunci, Togi dan juga Sabrina, di mana Saiful Bahri ini merupakan kader PDIP yang sebelumnya ini merupakan salah satu pihak yang telah menjadi narapidana terkait dengan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Jadi memang untuk Saiful Bahri ini adalah salah satu saksi yang memiliki keterkaitan antara kasus Harun Masiku dengan kasus yang melibatkan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal dari PDIP. Selain itu juga dari Saiful Bahri sebelumnya diketahui berperan sebagai perantara suap dari Harun Masiku kepada anggota ataupun juga ex-komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan pada tahun 2020 lalu. Nah, untuk saat ini persidangan yang sedang dilaksanakan ini sedang mendengarkan keterangan dari Saiful Bahri, dan tadi dari pihak JPU menanyakan sejumlah hal terkait dengan hubungan antara Saiful Bahri dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Lalu juga dari Saiful Bahri menyebutkan tadi bahwa memang ternyata semua kebijakan-kebijakan ataupun juga perintah-perintah yang dilakukan atas nama partai ini pasti mengatasnamakan ataupun juga menunggu perintah dari Hasto Kristianto selaku Sekretaris Jenderal. Tentunya nanti usai Saiful Bahri menjalani persidangan dan juga menjalani pemeriksaan dan juga memberikan kesaksian, nanti juga akan dilanjutkan dengan adanya keterangan dari saksi yang kedua yakni Carolina Wahyu Apriliasari. Dan juga Togi dan juga Sabrina, kalau kita melihat bagaimana kasus ini dan juga persidangan berkembang, dari pihak JPU KPK ini telah menghadirkan sejumlah saksi-saksi lainnya pada persidangan-persidangan sebelumnya. Sebelumnya sempat menghadirkan ex-ketua KPU yakni Arief Budiman, lalu juga ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi narapidana dalam kasus suap Harun Masiku juga sempat dihadirkan. Lalu juga ex-anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina yang juga merupakan narapidana terkait dengan kasus suap ini pun juga sempat dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Dan terdapat sejumlah fakta-fakta persidangan, Togi dan juga Sabrina, yang terungkap pada persidangan-persidangan sebelumnya. Salah satunya ini diungkapkan oleh penyelidik KPK Arief Budi Raharjo. Ini sempat menyatakan bahwa memang terdapat aliran dana sebesar 400 juta rupiah dari Hasto Kristianto yang diduga digunakan sebagai dana untuk menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI melalui metode pergantian antar waktu. Kita nantikan bersama bagaimana proses sidang pada hari ini. Kembali ke Anda, Togi dan juga Sabrina. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari PNTV Kor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Ya, hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di sela-sela peresmian pembukaan dan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Banten. Presiden Prabowo menyampaikan perlunya penyederhanaan regulasi. Dirinya juga mengancam akan mencopot pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi. Menurutnya banyaknya regulasi yang ada menjadi salah satu faktor menghambat investasi masuk ke Indonesia. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Robah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara-saudara. Gelombang protes terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus meluas dari kalangan akademisi kedokteran. Ya, ratusan guru besar dan dokter dari berbagai institusi ini mengecam pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan tidak berpijak pada bukti ilmiah. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan
yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Ratusan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyatakan sikap kecewa terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kekecewaan ini muncul akibat sejumlah pernyataan dan kebijakan Menkes yang dinilai kontroversial dan melenceng. Sama seperti FKUI, ratusan guru besar dan akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran atau FK-Unpad juga menyatakan protes keras dan keprihatinan mendalam terhadap Menkes Budi Gunadi Sadikin dan sejumlah kebijakan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, para dokter ahli yang tengah menggugat Menteri Kesehatan terkait Kolegium Kesehatan di Pengadilan Tata Usaha Negeri Jakarta turut berkomentar. Mereka menilai pernyataan kontroversial Menkes beberapa hari terakhir seharusnya berdasarkan bukti ilmiah sehingga tidak meresahkan masyarakat. Pak Menteri ini tiba-tiba mengemukakan sebuah pendapat orang-orang yang mendapatannya lebih dari 15 juta pasti lebih pintar daripada orang yang pendapatannya 5 juta. Ini sebuah statement yang tidak berbasis kepada bukti. Seorang menteri mengeluarkan statement yang tidak berbasis bukti dan menimbulkan gegap gempita. Jangan-jangan ini pengalihan perhatian karena udah membahananya seluruh Indonesia ini tentang kolegium tadi. Sidang gugatan terhadap keputusan Menkes soal keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia kini telah memasuki tahap akhir, yakni penggugat telah menyerahkan berkas kesimpulan ke PT UN Jakarta. Penggugat berharap majelis hakim menolak segala bentuk intervensi kekuasaan dan mengembalikan wewenang pembentukan dan pengelolaan Kolegium Kesehatan kepada komunitas ilmiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Bisa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Budi menjelaskan bahwa dirinya tengah melakukan transformasi kebijakan. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya. Nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan. Itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya. Kebijakan-kebijakan yang kita bikin sekarang, itu melibatkan banyak khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pemirsa, seorang nenek berusia 79 tahun warga asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Tanah Suci. Saat lagi di iNews Today. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, otoritas Bandara Jeddah Arab Saudi menyediakan bus khusus yang disiapkan untuk mengantar jemaah lanjut usia atau lansia ke kota Mekah. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian otoritas bandara kepada jemaah haji dari seluruh dunia. Bus khusus lansia yang disediakan otoritas Bandara Jeddah dirancang khusus untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Bus ini memiliki lift hidrolik mini untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang memakai kursi roda. Jadi dengan lift ini, lansia tidak perlu lagi digendong atau alat bantu tambahan. Layanan bus khusus lansia ini disediakan otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu.
Ya, baik, untuk layanan bis khusus lansia memang Otoritas Bandara Jeddah sejak tahun lalu saya pertama kali melihat itu sudah menyediakannya. Ada bis khusus untuk bisa mengangkat jamaah, tidak harus digendong, tidak harus repot pakai alat apapun, tapi mereka ada bis yang ada lift hidroliknya mini gitu. Jamaah pakai kursi roda juga bisa dinaikkan, nanti baru didorong ke dalam. Fasilitas ini merupakan bentuk perhatian Otoritas Bandara Jeddah kepada jemaah calon haji dari seluruh dunia. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ramdhani, iNews melaporkan. Seorang nenek berusia 79 tahun warga asal Kabupaten Pingrang, Sulawesi Selatan meninggal dunia di Tanah Suci. Ya, jemaah meninggal dunia akibat radang paru-paru setelah 6 hari dirawat di rumah sakit Arab Saudi. Sapo Panisi Lili, seorang nenek berusia 79 tahun jemaah calon haji dari Kloter 2 Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan, meninggal dunia karena sakit radang paru-paru yang dideritanya. Almarhumah Sapo sebelumnya menjalani perawatan selama 6 hari di Saudi National Hospital, hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin malam pukul 21.30 waktu Arab Saudi. Proses pemakaman dilaksanakan di pemakaman Soraya, Kota Mekah, Arab Saudi, setelah sebelumnya jenazah disolatkan di Masjidil Haram. Almarhumah Sapo merupakan warga Kelurahan Kasa, Kecamatan Batu Lapa, Kabupaten Pinrang. Ia berangkat bersama anak perempuannya ke Tanah Suci pada 3 Mei lalu. Kondisi di Mekah yang panas dan dikarenakan kelelahan membuat kondisi nenek Sapo terus menurun. Saat ini karena memang faktor ketuaan, faktor kondisi fisiknya yang menurun sehingga menyebabkan sesak napas pada saat melakukan aktivitas di Arab Saudi. Dalam pendampingan tetap dilakukan pendampingan dari tenaga kesehatan yang mendampingi jamaah dan tenaga kesehatan juga dari PPIH Arab Saudi. Hingga kini jumlah jemaah haji dari Embarkasi Makassar yang tiba di Tanah Suci sebanyak 10.204 jemaah dari Kloter 26. Sementara 4 diantaranya meninggal dunia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu 166 jemaah calon haji asal Kabupaten Pidi Jaya, Aceh yang tergabung dalam Kloter 5 berangkat menuju asrama haji dengan menggunakan 6 bus. Keberangkatan jemaah calon haji dilepas oleh Wakil Bupati Pidi Jaya. Inilah suasana haru di saat ratusan jemaah calon haji mulai diberangkatkan untuk menuju asrama haji di Banda Aceh pada Rabu kemarin. Pelepasan jemaah calon haji berlangsung hikmat dengan dihadiri sejumlah tokoh agama dan keluarga jemaah calon haji. Ya, sebanyak 166 jemaah calon haji asal Pidi Jaya dijadwalkan menuju Tanah Suci pada hari ini melalui Bandara Sultan Iskandar Muda menuju Jeddah. Sementara 6 jemaah lainnya yang belum berangkat akan menyusul pada tanggal 28 Mei mendatang bersama Kloter 11. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Pemirsa, seekor sapi jenis limosin milik warga Kampung Baru Nyatuh, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada Idul Adha nanti. Ya, sapi tersebut menjadi salah satu sapi terberat di Kabupaten Bandung Barat dengan bobot mencapai 1,3 ton. Wow. Inilah sapi jenis limosin dengan berat 1,3 ton milik Ade, warga Kampung Baru Nyatuh, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang dibeli Presiden Prabowo untuk berkurban pada Idul Adha nanti. Perawatan khusus dengan memperhatikan segi pakan, vitamin, serta kesehatan yang melibatkan dinas terkait. Sapi yang diberi nama Si Tatang ini pun menjadi salah satu sapi terberat di Kabupaten Bandung Barat.
Kini si Tatang telah resmi dibeli Presiden dengan harga 120 juta rupiah dan siap dikirimkan. Kemarin itu kita ada technical meeting untuk negosiasi dan alhamdulillah udah deal. Berapa Pak harganya? Dealnya Pak? Kemarin deal di angka 127 Pak. Selain menarik perhatian Presiden, banyak orang ternama lainnya yang telah memesan sapi kepada Ade. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yono iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today pemirsa. Indonesia dan Uruguay sedang menjajaki kerjasama atau nota kesepahaman di bidang keolahragaan setelah Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu Menpora. Ya, menariknya dalam kesempatan ini dibahas pula potensi laga uji coba antara Indonesia melawan Uruguay. Indonesia dan Uruguay sedang menjajaki kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) keolahragaan setelah Dubes Uruguay Cristina González bertemu Menpora. Dalam kesempatan ini dibahas pula potensi laga uji coba antara Indonesia melawan Uruguay. Rencana ini digagas untuk memperingati hubungan diplomatik kedua negara yang ke-60 tahun pada 2026 mendatang. Rencana ini disambut baik Menpora Dito Aryo Tejo dan mengarahkan agar ini dikomunikasikan dengan PSSI. Laga Indonesia melawan Uruguay sendiri bukanlah yang pertama. Skuad Garuda sudah bertemu 3 kali dengan La Celeste dan yang terbaru adalah 2010 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Uruguay yang saat itu diperkuat Luis Suarez menghajar Indonesia yang diisi Boas Solosa 7-1. Namun situasi timnas Indonesia saat ini dengan 15 tahun lalu sangat berbeda. Banyaknya pemain keturunan yang berlaga di Eropa kini menjadi bagian dari skuad Garuda besutan Patrick Kluivert. Uruguay pun tengah dalam masa transisi. Kini mereka tidak lagi diperkuat 2 striker ikonik, Luis Suarez dan Edinson Cavani. Dan kini diisi nama-nama seperti Fede Valverde dan Darwin Núñez. Jika keduanya benar-benar bertemu dalam waktu dekat ini, hasil akhir pertandingan tampaknya akan berbeda dengan yang terjadi pada 2010. Di Gaza, Palestina, relawan kemanusiaan Indonesia bergerak cepat memanfaatkan kesempatan tersebut. Lebih dari 7.000 paket sembako disiapkan di Yordania sebelum dikirim ke Gaza, Palestina. Bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube Official iNews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Harunisa dan Sabrina. Saya Togi Sinaga. Dan saya Sabrina Sila pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye. Seiring dengan Israel membuka blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina, sebanyak 7.600 paket bantuan sembako tengah disiapkan para relawan kemanusiaan. Penyaluran bantuan untuk warga Gaza ini hadir dari sejumlah kalangan relawan, bahkan selebritas tanah air seperti Hamidah Rahmayanti beserta suaminya Irfan Farhat. Rencananya, bantuan yang akan dikirim berupa minyak goreng, bahan pokok makanan, susu, gula, hingga sejumlah makanan pendukung lainnya. Isinya insya Allah ini adalah barang-barang kebutuhan pokok untuk saudara-saudara kita di Gaza. Yang pertama ada beras,
ada gula, ada teh, ada kacang-kacangan, perpastaan, ada manisan, ada sausan, ada cocol-cocolan, minyak, ikan, minyak dan ikan ya, maksudnya bukan minyak ikan, minyak, ikan, daging, sama humus. Nih makanan tradisional mereka juga. Bantuan ini akan disalurkan dengan menggunakan 11 truk, di mana setiap truk menampung lebih dari 700 paket sembako. Bantuan dikirim melalui gerbang King Hussein Bridge Yordania yang dikawal langsung oleh tentara Yordania.